Hai, perkenalkan nama saya Delisa Grifakisita Sinaga dengan NIM 12331510667 dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila. Saya di sini akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila bukan sekedar kumpulan nilai, tetapi lebih dari itu. Ia merupakan sistem filsafat yang berdasarkan tentang kehidupan bangsa Indonesia. Ia seperti kerangka berpikir yang terstruktur dan tertelaah, menjelaskan bagaimana seharusnya bangsa Indonesia itu dapat berkembang. Nah, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada kemampuan untuk memberikan kerangka berpikir yang komprehensif dan holistik, menuntun menuntun tentang bangsa Indonesia yang menemukan arah jalan hidup mereka dan menghadapi tantangan masa yang akan datang. Baiklah, di sini ada pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Itu terbagi atas dua. Sebelum masuk ke jenisnya, dalam filsafat itu harus direfleksi. Refleksi radikal dan integral. Refleksi ini berarti manusia menangkap objeknya secara interpersonal dan sesuai dengan hasil dan proses. Radikal adalah berasal dari kata radix atau berarti akar. Jadi, filsafat itu radikal, berarti filsafat harus mencari pengetahuan sedalam-dalamnya. Filsafat juga berarti mempunyai kecenderungan untuk memperoleh pengetahuan untuk sebagai satu kesatuan. Nah, di sini kan terbagi atas dua. Yang pertama, filsafat sebagai proses dan hasil. Salah satu dari hasil kegiatan berpikir manusia ialah apa yang dinamakan filsafat. Filsafat merupakan kreasi akal manusia sebagai jawaban atas persoalan-persoalan ataupun rahasia-rahasia manusia dan alam semesta. Dapat disimpulkan bahwa filsafat sebagai proses dan produk berpikirnya seorang manusia, serta merupakan pemikiran dan teori tentang Tuhan, alam semesta secara keseluruhan yang mencakup hidup manusia yang ada di dalamnya untuk kemudian bagi manusia pemikiran teoritis tersebut dipertemukan sebagai pandangan dunia atau worldview. Nah, yang kedua, sistem filsafat. Sistem filsafat menurut Louis of Cattanzaro adalah kumpulan ajaran dan terkoordinasikan. Suatu sistem filsafat haruslah memiliki ciri-ciri tertentu yang berbeda dengan sistem yang lainnya, misalnya sistem ilmiah. Nah, di dalam filsafat memiliki 4 cabang keilmuan yang utama. Yang pertama metafisika, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi, serta yang keempat adalah logika. Baiklah, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Istilah sistem berasal dari istilah Yunani atau sistem yang mengandung arti keseluruhan yang tersusun dari sekian banyaknya bagian yang berarti pulau berhubungan yang berlangsung di antara satu satuan dan komponen-komponen secara teratur. Nah, di sila-sila Pancasila kita pasti sudah mengetahui ini. Ada 5 Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga adalah persatuan Indonesia, yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Kelima sila Pancasila bukan hanya kumpulan nilai, tetapi membentuk sistem filsafat yang terstruktur. Bayangkan seperti sebuah bangunan, setiap sila adalah batu bata yang disusun atau untuk menyokong serta membentuk fondasi yang kuat. Nah, ketuhanan menjadi dasar dan moral, kemanusiaan menjadi landasan etika, persatuan menjadi fondasi kebangsaan, kerakyatan menjadi sistem pemerintahan, serta keadilan menjadi tujuan akhir. Nah, Pancasila sebagai geneticus objectivus, artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya. Berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat, menurut Noto Nagoro pada tahun 1975, Pancasila kalau ditinjau asal mulanya atau sebab terjadinya, maka Pancasila memenuhi syarat 4 sebab atau kualitas menurut Aristoteles. Yang pertama yaitu kuasa materialis atau asal mula bahan, yang kedua kausa formalis atau asal mula bentuk, yang ketiga kausa efisien atau asal mula karya, yang
terakhir adalah causa finalis atau mula tujuan. Pancasila sebagai genetikus subjektivus, artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Nah, maupun untuk dilihat dari nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kesatuan sila-sila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetikus objektifus dan genetikus subjektifus. Tadi sudah. Yang kedua, landasan ontologis Pancasila. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani atau onta yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, kenyataan yang sesungguhnya, dan logos yang berarti teori atau ilmu. Pandangan ontologis dalam Pancasila adalah Tuhan, manusia, satu, rakyat, serta adil. Nah, untuk memahami kesesuaian antara landasan sila-sila Pancasila dalam hakikat, sifat, serta keadaan suatu negara, maka menurut Noto Nagoro, terdapat 3 teori asas yang berhubungan di antara dua hal yang diperbandingkan tersebut. Yang pertama, asas hubungan yang merupakan sifat atau kualitas. Yang kedua, asas hubungan yang berupa bentuk, luas, dan berat atau kuantitas. Yang ketiga, asas hubungan yang berupa sebab dan akibat atau kausalitas. Yang ketiga, landasan epistemologi Pancasila. Landasan epistemologi berasal dari kata Yunani atau epistem dan logos. Epistem bisa diartikan sebagai pengetahuan dan kebenaran, serta logos artinya pikiran atau sebuah teori. Epistemologis adalah cabang filsafat yang menyelidiki sejarah krisis hakikat, landasan, serta batas-batas dan patokan-patokan kesahihan sebuah pengetahuan. Masuk ke landasan terakhir, itu adalah landasan aksiologis Pancasila. Ini isi dari arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan antara hakikat Pancasila yang umum dengan universal yang merupakan substansinya sila-sila Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan yang menyelenggarakan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum, kolektif, serta realistis. Pengalaman Pancasila bersifat khusus serta konkret. Nah, landasan aksiologis Pancasila menunjuk pada nilai-nilai dasar yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditekankan dari nilai dasar itu harus menjadi bagian dari koma menghayati nilai instrumentalnya yang terdapat dari dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, serta pengetahuan pemerintah pengganti undang-undang, pengetahuan pemerintah, keputusan presiden, peraturan daerah. Nah, masuk ke yang berikutnya. Yang terakhir masuk ke dalam hakikat sila-sila Pancasila. Pancasila merupakan sistem filsafat yang menjadi dasar negara Indonesia. Ia bukan sekedar simbol, melainkan pegangan hidup yang mengarahkan bangsa pada kehidupan yang berkebutuhan, bertuhan, beradab, bersatu, demokratis, dan berkeadilan sosial. Kelima sila yang berkaitan ini membentuk kesatuan yang utuh dan menentukan arah perkembangan bangsa Indonesia. Kata hakikat dapat diartikan sebagai suatu inti yang terdalam dari segala sesuatu yang terdiri dari sejumlah unsur tertentu dan yang mewujudkan sesuatu itu sehingga berpisah dengan sesuatu lain dan akan bersifat mutlak. Nah, terkait dengan hakikat sila-sila Pancasila, pengertian kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori yaitu adalah yang pertama, hakikat abstrak. Yang tersebut juga sebagai hakikat jenis atau hakikat umum yang mengandung unsur-unsur yang sama, tetap dan tidak berubah. Yang kedua, hakikat pribadi sebagai hakikat yang memiliki sifat khusus, artinya terkait kepada barang sesuatu. Dan yang ketiga, hakikat konkret yang bersifat nyata sebagaimana dalam kenyataan. Hakikat konkret Pancasila terletak pada fungsi Pancasila sebagai dasar filsafat suatu negara. Hai, baik, sekian presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.